Cek. Ada yang punya? Ika sama Iko. Iya, anak sekolah minggu kok dong. Iya. Menarik itu. Menarik. Tes tes.
Puji Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita bersuka cita bisa merayakan, memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya. Sepanjang tahun sudah kita lewati sampai pada saat ini. Banyak hal yang kita sudah hadapi, banyak hal yang kita hadapi, baik itu suka maupun duka, baik itu kesembuhan maupun sakit penyakit, baik itu kelimpahan maupun kekurangan. Tapi pada pagi hari kita menyatakan Dia telah menyelamatkan kita, Dia Juru Selamat kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Sebab itu pagi hari biar kita sama-sama bisa menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Dan sebelum kita beribadah, kita akan berdoa, serahkan pada kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah sungguh baik Tuhan Yesus. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami kalau ada sampai saat ini Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan, mengarahkan hati pikiran kami Tuhan untuk menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan, curahkan Roh-Mu ke atas kami melimpah ya Bapa, sehingga hati kami Tuhan akan keluar dengan ucapan syukur di hadapan-Mu ya Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu, baik yang sudah ada di tempat ini maupun yang ada dalam perjalanan maupun di rumah. Hantar mereka ke tempat ini Tuhan Yesus, biar kami sama-sama penuh sukacita pada pagi hari untuk menikmati hadirat-Mu. Dalam nama Yesus, serahkan kepada kami dalam tangan Tuhan. Amin. Tuhan yang sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan sekali lagi selamanya. katakan dalam hati, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama
agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya rindu biar jemaat Tuhan yang naikkan pujian ini dari hati yang paling dalam katakan, Yesus, kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Tuhan Yesus terlalu baik bagi kehidupan kita. Namamu Tuhan tetap setia hidup kita. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
di hadapan Tuhan. Menyembah Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang memelihara hidup kami Tuhan. Ada yang dapat kami persembahkan. Baik Tuhan buat kami Yesus. Mari terus nikmati hadirat Tuhan saat ini. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan Yesus. Hosana bagi Engkau Tuhan tempat nikmati. Hosana bagimu ya Yesus. Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kita surgamu Tuhan turun tercurah atas kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami yang suka memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan
Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai paling mulia bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Suka memuji Tuhan, amin. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berikan salam satu sama yang lain. Katakan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oh, kita surga bergema, amin. Juru selamat kita, amin. Bersama itu apapun yang terjadi di hidup kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Haleluya. Mari sama-sama dengan puji sukacita. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Dengan penuh sukacita, mari kita tepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Tuhan Yesus telah lahir untuk kita, menyelamatkan kita semua. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Masih suka memuji Tuhan? Amin. Saya lagi angkat pujian bagi Tuhan. Sama-sama kita tepuk tangan di hadapan Tuhan. Gloria di tempat yang maha tinggi, sebab besar Tuhan tinggikan di tempat ini. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria.
Tuhan. Gloria bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Amin. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. Haleluya. Tempat ini kita bersuka-cita bagi Tuhan. Amin. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Bersama itu, mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita katakan, we give you glory, we give you honor. Haleluya. Katakan sama-sama, we give you glory. We give you honor, we give you grace for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Glory, glory, glory. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. Sama-sama kita katakan, Gloria. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu kembali. Puji Tuhan. Gloria bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Setahun kita telah hadapi kehidupan ini. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita percaya Tuhan tahu seluruh kehidupan kita. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Dan biarlah kita bisa sama-sama menikmati hadirat Tuhan melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan. Bersyukur di hadapan-Mu ya Yesus. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar.
bersyukur. Tuhan berkati. Terima kasih ya Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung-burung di udara. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara Tanpa bekerja. tanpa bekerja. apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Dengan imanmu. Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kau Tuhan. Tuhan lebih dari cukup. Kau Tuhan lebih dari harta. Janjimu pasti terjadi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Dengan iman kita yang percaya pada Tuhan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan tahu ada bersama-sama dengan kami. Saat kami Tuhan berdoa, Tuhan dengar. Kami percaya pada pagi hari ini kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa.
Buka mata hati pikiran kami Tuhan. Jadikan hati kami Tuhan sebagai tanah yang subur. Sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, firman itu akan tumbuh dan berbuah. Menghasilkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali di pagi hari ini. Di luar masih hujan kali ya. Puji Tuhan. Karunia Tuhan sungguh luar biasa buat gereja kita di tempat ini. Sebelum itu saya sampaikan selamat Natal tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Haleluya. Dan saya senang sekali kalau pagi hari ini sebagaimana kita ada dengan kondisi yang seperti ini, tapi saya yakin dan percaya anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, pagi hari ini saya mengucap syukur juga kalau kita sampai di tahun 2023 dengan kondisi kita saat ini. Dan kita tahu itu karena anugerah dan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai kasih karunia. Bahwa kasih karunia itu nyata dalam kehidupan kita, terutama kalau kita melihat bagaimana firman itu menjadi manusia yang setuju, katakan amin. Dan firman itu menjadi manusia kemudian menyelamatkan kita, umat-umatnya. Nah mungkin saya kira banyak dari kita yang sudah mendengar apa itu kasih karunia, bukan begitu? Kalau kita pergi ke Natalan, orang bicara tentang kasih karunia. Pengajaran di luar sana memberikan banyak pengertian mengenai apa itu kasih karunia. Dan kalau bisa saya simpulkan sedikit, kasih karunia itu adalah sebuah pemberian yang mana sebenarnya si penerima itu gak layak menerima pemberian itu. Makanya orang bilang kasih karunia, atau bahasa singkatnya kalau dijadikan satu kata apa? Anugerah. Ya, saya rasa kita semua setuju akan pengertian itu. Tetapi pagi hari ini saya mau dan kita harus semua belajar kembali lebih dalam lagi mengenai apa itu kasih karunia dan anugerah. Atau anugerah kita sebutnya. Ya. Mengapa demikian? Karena kalau kita belajar, maka kita akan bisa mengalami apa yang dinamakan dengan kuasa kasih karunia. Nah sebelum kita belajar, saya pengen kita semua tunduk berdoa dan kita berdoa kembali, kita minta pertolongan Roh Kudus agar firman Tuhan yang disampaikan tidak kembali dengan percuma. Setuju, katakan amin. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar firman-Mu, kami siap belajar mengenai apa itu kasih karunia. Limpahkan kepada kami pengertian, biar apa yang hamba-Mu sampaikan dapat kami mengerti. Dan terlebih lagi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Lindungi kami, buat telinga kami menjadi telinga seorang murid yang dapat mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Tuhan kami serahkan pemberitaan firman ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Nah, kalau kita tadi belajar bahwa kasih karunia itu berbicara mengenai bahwa yang diberikan itu enggak layak, saya mau kita sedikit memperlebar wawasan kita dan memperluas pengetahuan kita mengenai apa itu kasih karunia dan anugerah. Nah, saya mendapatkan setelah saya mempelajari dan Roh Kudus membimbing, kasih karunia adalah betul bahwa pemberian itu tidak berdasarkan kelayakan daripada si penerima. Tetapi kasih karunia sendiri adalah pemberian atau sesuatu yang diberikan yang nantinya berpusat kepada si pemberi. Yang setuju katakan amin. Pusat dari segalanya adalah si pemberi, bukan si penerima. Sehingga pada saat kita berbicara tentang kasih karunia atau anugerah, maka pusatnya adalah Allah sendiri, Bapa sendiri. Yang setuju katakan amin. Makanya orang di sana memberi pengertian bahwa penerimanya enggak layak, tapi kita mari melihat pagi hari ini dari perspektif sang pemberi. Bahwa kasih karunia diberikan, anugerah diberikan, pusatnya harus kepada si pemberi. Mengapa demikian? Karena kasih karunia itu adalah murni, perhatikan. Kasih karunia adalah murni inisiatif dan kebaikan Allah, kedaulatan Allah, dan hikmat Allah sendiri. Makanya kasih karunia tidak didasarkan kepada kebaikan dari si penerima, tetapi murni dari inisiatif sang pemberi. Oleh karena itu pagi hari ini saya mau kita semua belajar bahwa pusat dari segala sesuatu adalah sang pemberi itu.
Kebaikan hati Allah itu adalah semata-mata inisiatif Allah sendiri. Anugerah itu adalah hikmat Allah sendiri, kedaulatan Allah sendiri. Kalau dia inisiatif dari sang pemberi dan tidak tergantung dari kondisi si penerima, makanya kasih karunia itu bisa dikatakan gretongan atau gratis atau cuma-cuma. Nah perhatikan, saya pengen pagi hari ini kita belajar di momen Natal ini bahwa kasih karunia walaupun gratis tetapi enggak gampangan dan tidak murahan. Yang setuju katakan amin. Kasih karunia juga pagi hari ini kita belajar. Ada suatu pelajaran menarik dari pemberian kasih karunia Allah kepada kita. Kasih karunia itu bukan hubungan timbal balik. Yang setuju katakan amin. Kalau ada yang mengatakan hubungan timbal balik itu semua salah. Kasih karunia bukan hubungan timbal balik. Nah berkaitan dengan hubungan timbal balik. Melalui momen Natal ini saya mau belajar, kita semua belajar sedikit ya. Kita buka Matius 2 ayat 11. Firman Tuhan mengingatkan sesuatu dan kemarin saya sudah post di Instagram saya. Matius 2 ayat 11, saya akan bacakan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas, kemenyan dan mur. Nah perhatikan, Bapak Ibu, saya sedikit ini ayat ini ya. Bapak Ibu kalau Natalan biasa lihat gambar ada bayi Yesus, terus kemudian ada gembala, lalu kemudian ada orang majus, betul? Ya, itu ilustrasi yang salah. Ya, saya katakan itu ilustrasi yang salah. Karena Yesus waktu bayi ketemunya sama gembala, tetapi Yesus waktu ketemu orang majus posisinya bukan lagi seorang bayi. Dia anak yang pasti umurnya di bawah 2 tahun. Dan posisinya tidak ketemu di kandang domba. Dikatakan Alkitab di mana ketemunya di rumah. Perhatikan ya, makanya kalau ada gambar, terus kemudian kelihatan ada kambing domba di dalam palungan, lalu kemudian ada orang majus nggak ketemu Yesus di dalam kambing, di dalam di kandang kambing atau kandang domba. Orang majus nggak ketemu sama Yesus di kandang domba, tetapi di rumahnya sudah pindah ke rumah dan bukan dalam posisi Yesus baru lahir. Nah kita harus mengerti itu karena ada banyak sekali pergeseran-pergeseran cerita di situ. Ya, nah cerita ini adalah cerita orang majus yang datang menyembah Yesus. Saya akan persingkat. Tidak tanpa tujuan kalau Alkitab mencatat bagaimana orang majus datang dan menyembah Yesus. Saya katakan kembali, tidak tanpa tujuan kalau orang majus itu datang kepada Yesus dan menyembah Yesus. Nah perhatikan, orang majus itu datangnya dari jauh, memberikan persembahan dan penyembahan untuk seorang anak yang belum bisa melakukan apa-apa buat mereka. Setuju katakan amin. Betul? Yesus itu belum jadi raja. Perhatikan, Yesus waktu ketemu sama orang majus itu, orang majus waktu ketemu Yesus masih seorang anak. Yesus juga tidak tinggal di istana yang mewah. Yesus juga secara jasmani diakui sebagai anak tukang kayu, bukan anak bangsawan atau anak raja. Yesus tidak melakukan apa-apa untuk orang majus ini. Tetapi orang majus itu datang dari jauh, ketemu sama Yesus. Mau ngapain? Cuman menyembah dan ngasih Ini yang disebut dengan kemurnian penyembahan. Ini yang dimaksud dengan kemurnian penyembahan. Nah, pagi hari ini kekristenan itu bukan hubungan timbal balik. Inilah yang harus kita pegang. Inilah yang harus kita lakukan di momen Natal ini. Kita harus ingat kembali bahwa ini bukan hubungan timbal balik. Anugerah bukan hubungan timbal balik. Inilah yang disebut kemurnian penyembahan. Nah kebanyakan orang Kristen kalau datang gereja kebalikannya. Menyembah selalu ada udang di balik batu. Ya benar kan? Seberapa banyak kita datang menyembah, membawa persembahan, memberi persepuluhan, karena dasarnya kita ingin Tuhan melakukan sesuatu buat kita. Kita semua juga seperti itu, saya juga seperti itu. Seberapa banyak kita datang kepada Tuhan karena terus kita masukin persembahan, kita menabur, sebenarnya kita ingin diberkati, kita ingin sukses. Apalagi kita ingin agar karir kita lancar. Kita ingin sekali diberkati. Seringkali penyembahan kita itu
ada apanya, bukan ada apanya. Apa adanya. Nah ini harus kita belajar dari orang Majus. Orang Majus menempuh perjalanan itu tidak sebentar, tidak sehari dua hari, berhari-hari. Yang dia lakukan cuman ngasih persembahan kepada anak yang belum jadi apa-apa. Nah kalau kita pagi hari ini diingatkan sama Tuhan, apa motivasi kita saat kita melakukan penyembahan kepada Tuhan? Apa ada udang di balik batu atau apa? Saat kita melakukan penyembahan model seperti orang Majus ini, maka sebenarnya Tuhan yang disenangkan. Tapi saat kita melakukan penyembahan yang ada udang di balik batu, saudara tahu, yang kita puaskan itu keinginan kita sendiri. Keinginan kita sukses, keinginan kita kaya, keinginan karir kita berkati. Betul? Mari saya ingatkan lagi, kita sama-sama semua belajar dari orang Majus yang namanya kemurnian penyembahan yang sesungguhnya. Firman Tuhan pagi hari ini mau menyadarkan kita. Mari datang dengan kemurnian hati saat kita menyembah sama Tuhan. Bukan dengan ada agenda-agenda kita. Ini yang harus kita belajar. Nah kembali kepada kasih karunia. Perhatikan, kasih karunia walaupun gratis, tetapi itu bukan sesuatu yang murahan. Bukan sesuatu yang gampangan. Perhatikan, kasih karunia justru karena sang penerima tidak akan pernah bisa mendapatkannya, tidak akan pernah bisa menebusnya, tidak akan pernah bisa menghasilkannya, makanya itu diberikan. Yang setuju katakan amin. Perhatikan, kasih karunia itu karena kita mau jungkir balik, mau bikin apapun, itu kita gak akan bisa dapat. Engkau gak akan bisa dapat yang namanya kasih karunia itu. Kecuali sang pemberi yang mau memberikannya. Makanya kasih karunia itu karena dia berasal dari hikmat Allah, makanya kasih karunia itu seringkali mengatasi segala akal. Gak ada orang yang mengetahui bahwa pembebas bangsa Israel itu bukan membebaskan bangsa Israel secara jasmani, tetapi membebaskan bangsa Israel secara rohani. Bukankah itu yang namanya di atas akal? Seringkali juga kasih karunia itu mengatasi segala harapan manusia. Harapan orang Israel ada seorang pembebas, raja yang mengangkat pedang. Tapi ternyata raja itu disalib. Kebalikan dari harapan. Dan perhatikan, kebaikan hati Allah atau yang disebut dengan kasih karunia atau anugerah itu seringkali mengatasi keadilan. Ada nggak ayatnya? Ada, Roma 5 ayat 15. Kita buka sama-sama. Roma 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut. Perhatikan, jauh apa? Lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus. Nah perhatikan. Kasih karunia Allah mengatasi keadilannya. Orang yang seharusnya dihukum karena jatuh ke dalam dosa. Tapi karena kasih karunia-Nya yang jauh lebih besar. Makanya gak pernah dibilang Allah itu adil. Allah itu adalah adil. Yang betul adalah Allah adalah kasih. Tetapi bukan berarti gak ada keadilannya. Tetap ada keadilannya. Cuman firman Tuhan mengatakan Allah adalah kasih. Nah saya mau kasih contoh pagi hari ini. Apa yang disebutkan kasih karunia? Karena saya tahu kasih karunia ini mungkin saya membahasnya dari sisi sang pemberi dan bahwa kita harus berpusat sama-sama. Cuman saya mau kasih sedikit contoh di Alkitab. Ada dua orang, yang satu dari Perjanjian Lama dan yang satu dari Perjanjian Baru yang mendapatkan kasih karunia. Kita buka yang pertama. Contoh pertama dari Perjanjian Lama. Kejadian 6 ayat 8. Coba kita buka sama-sama Kejadian 6 ayat 8 dan ayat 9. Kejadian 6 ayat 8 sampai 9. Saya kasih contoh satu. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata tuh ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya mau kasih tahu begini. Ada banyak pendeta yang ngomong, kalau ditanya, kenapa Nuh mendapatkan kasih karunia? Ada yang tahu? Kenapa? Pasti jawabannya, oh iya karena Nuh itu hidup seorang yang benar. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah, itu salah.
Kalau seperti itu ceritanya, maka ayat 8 dengan 9 pasti ditukar. Saya mau kasih tahu. Nuh itu dikatakan hidup benar sezamannya. Tetapi sebenarnya di mata Tuhan dia belum benar. Tetapi dia dibenarkan. Kenapa? Karena dia beroleh kasih karunia. Makanya begini. Makanya saya sering cerita. Orang yang dapatkan kasih karunia. Orang yang dapatkan kasih karunia. Dulu hidup dalam kutuk Tuhan. Kemudian dia pindah. Statusnya menjadi apa? Dibenar. Nuh itu di ayat 8 dia dapat dulu kasih karunia, baru bisa disebut orang benar. Bukan kebalikannya, bukan karena Nuh orang benar kemudian mendapatkan kasih karena kasih karunia itu tidak seperti itu Bapak Saudara sekalian. Makanya jangan salah kaprah, makanya saya bukakan 2 ayat ini supaya kita mengerti bahwa ayat yang ditulis duluan adalah Nuh adalah mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, baru dianggap orang benar. Bukan kebalikannya. Kalau kebalikannya itu bukan kasih karunia, itu namanya perbuatan kita sendiri yang bisa membenarkan kita di hadapan Tuhan. Alkitab nggak pernah ngajarin itu. Alkitab ngajarin kamu diberi kasih karunia, engkau diberi kasih karunia baru dibenarkan. Makanya hati-hati kalau orang khotbah mengenai Nuh ini. Lihat urutannya. Saya baca Alkitab nggak pernah bolak-balik. Saya baca Alkitab harus berurutan. Karena tidak mungkin Roh Kudus memberikan Alkitab acak-acakan. Saya harap kita semua mengerti supaya dapat gambaran bahwa kasih karunia diberikan bukan karena standar si penerima itu bagus, tetapi karena inisiatif dari sang pemberi. Yang setuju katakan amin. Makanya perhatikan, tidak ada, karena begini Bapak Ibu, saya kasih sedikit penalaran. Kalau Nuh adalah seorang yang benar, Roma 3 ayat 10 ngomong begini, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Lalu kemudian tiba-tiba ditulis Nuh adalah seorang yang benar. Berarti ayat Alkitab ini bertentangan dong. Betul? Makanya dikatakan Nuh mendapat kasih karunia. Itu murni pilihan dan inisiatif Allah. Karena Keluaran 33 ayat 19 kita buka. Keluaran 33 ayat 19b. Tuhan itu konsisten dari awal sampai akhir. Roma 3 ayat 10 mengatakan seperti ada tertulis tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah perhatikan Keluaran 33 ayat 19b. Keluaran 33 ayat 19b baru kita mengerti bahwa Nuh itu dibenarkan dulu. Dikasih karunia dulu baru bisa dianggap orang benar. Dia katakan, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia. Dan mengasihani siapa yang kukasih. Ada embel-embelnya? Nggak ada. Makanya pagi hari ini kalau kita bicara tentang kasih karunia, kita tidak bicara tentang si penerima, tapi kita bicara tentang inisiatif sang pemberi. Contoh kedua dari Perjanjian Baru. Kebetulan ini adalah momen Natal. Ya. Kebetulan adalah momen Natal. Lukas 1 ayat 30. Lukas 1 ayat 30. Saya akan bacakan. Yang sudah ketemu katakan amin. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Bapak Ibu, coba baca ayat-ayat sebelumnya, ada yang berbicara tentang Maria, cuman dikatakan bahwa ada seorang perawan namanya Maria yang hidup di kota ini, betul? Pernah ada tertulis Maria melakukan sesuatu? Atau Maria ngapa-ngapain? Enggak pernah ada tertulis sesuatu yang bisa membuat, yang bisa, oh Maria ini ternyata adalah pemain tamborin, enggak ada juga. Maria ini memberi persepuluhan rajin, enggak ada juga. Tiba-tiba nongol, hai Maria, engkau beroleh kasih karunia. Ada yang tahu? Enggak ada yang pernah tahu. Saya pun mencari, enggak pernah tahu. Karena kasih karunia sendiri itu adalah murni pemberian dan inisiatif dari sang pemberi, sang Tuhan itu sendiri. Ngerti momen Natal ini kita lihat bahwa penuh dengan kasih karunia. Kasih karunia buat seseorang perawan namanya Maria. Makanya pagi hari ini, saya yakin dengan kedua contoh itu Bapak Ibu sudah mendapatkan gambaran yang utuh. Kasih karunia itu berbicara tentang apa? Kasih karunia itu bukan berbicara tentang si penerima. Tetapi kasih karunia berbicara dari sisi sang pemberi. Itu semua inisiatifnya. Oleh karena itu poin pertama pesan Tuhan pagi hari ini untuk kita semua. Kasih karunia selalu berbicara tentang sang pemberi. Pusatnya adalah Tuhan itu sendiri. Yang setuju katakan amin. Mari dari semua yang kita lakukan, hari-hari kita,
kegiatan kita, mari kita lakukan berpusat kembali kepada Allah. Titik pusatnya adalah Allah. Mari kita semua menjadikan Yesus sebagai pusat penyembahan kita. Mari kita menyembah Yesus karena memang Yesus adalah sosok yang layak untuk disembah. Sama seperti orang Majus tadi. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita, dalam pekerjaan kita, firman Tuhan mengatakan apapun yang engkau lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Engkau gak akan malas-malasan di tempat kerjamu. Kalau engkau menjadikan Yesus sebagai pusat, saat engkau kuliah, Anda gak akan mendapatkan gelar mahasiswa abadi. Saat kita sebagai ibu rumah tangga, engkau akan tunduk kepada suamimu karena engkau berpusat kepada Allah. Poin pertama yang saya mau sampaikan, mari kita semua kembali kepada Allah. Mari kita semua kembalikan semua pusat kita kepada Allah. Karena Jesus is the center. Amin. Yang setuju katakan amin. Poin kedua mengenai kasih karunia. Poin kedua. Kalau kita sudah belajar poin pertama bahwa kasih karunia berbicara tentang bagaimana sang pemberi. Poin yang kedua mengenai kasih karunia. Kasih karunia bukan cuma sekedar pemberian. Bukan sekedar yang dikasih. Tetapi kasih karunia itu memiliki kuasa. Yang setuju katakan amin. 2 Korintus 1 ayat 12. 2 Korintus 1 ayat 12. Saya mau tunjukkan bahwa kasih karunia itu memiliki power, memiliki kekuatan. 2 Korintus 1 ayat 12. 12 bukan 17. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh apa? Ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan oleh hikmat duniawi, tetapi perhatikan, tetapi oleh apa? Kekuatan dikasih karunia. Kalau Paulus berani menuliskan bahwa tetapi oleh kekuatan kasih karunia, artinya kasih karunia juga adalah merupakan sebuah kekuatan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, Pertanyaan adalah, kekuatan seperti apa yang ada dalam kasih karunia itu? Dan bagaimana kita bisa mengerti bahwa kekuatan itu menjadi sempurna dalam kehidupan kita? Ya, kekuatan seperti apa? Apa kekuatan kayak Spider-Man yang bisa mengeluarkan ini? Atau kayak Captain America? Atau kayak Wonder Woman mungkin? Ya. 1 Korintus 5 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10, sorry. 1 Korintus 15 ayat 10. Satu Korintus 15 ayat 10. Dikatakan gini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada. Ini frasa ini orang GPDI paling ini ya, sebagaimana aku ada. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia, perhatikan. Sebaliknya, kasih karunia itu buat Paulus, aku membuat Paulus apa? Telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai. Perhatikan, bagi Paulus, kasih karunia kekuatan. Yes, dia bisa bekerja lebih keras. Bukan hanya kekuatan, kasih karunia adalah motivasi. Nah, ada banyak orang Kristen yang mulai membolak-balik motivasi dan akibat. Saya sering kasih tahu, kalau kita memberi persembahan, kalau kita menabur, motivasinya harus karena kasih karunia. Efeknya Anda diberkati oleh Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan barang siapa yang menabur, dia akan Bapak Ibu gini, kalau ada pendeta yang ngomong mengenai menabur, jangan anti. Kenapa? Saya juga baru mengerti, karena saya pernah jadi posisi jemaat, saya lama di posisi jemaat, dan seringkali kita skeptis. Bicara menabur lagi, apalagi nih kan gitu ya. Tapi saya mau kasih Bapak Ibu sadari, itu hukum firman begini. Kalau orang yang menabur, pasti akan menuai. Ya. Tahu kenapa Bapak-bapak pendeta yang lama-lama itu selalu bilang menabur. Sebenarnya bukan untuk kepentingan gereja atau kepentingan Bapak Gemalanya, tetapi untuk kepentingan jemaatnya. Kenapa? Kalau engkau berhenti menabur, engkau akan berhenti menuai. Ya, setuju katakan amin. Lo betul kan?
Firman Tuhan itu jelas. Siapa yang menabur akan menuai. Kalau enggak menabur tidak akan menuai. Jadi kalau kita didorong terus untuk menabur, itu bukan untuk kepentingan babak gembalanya atau gereja. Tapi untuk kepentingan kita semua. Supaya jemaatnya tidak berhenti menuai. Tetapi perhatikan, motivasi yang mendasari harus karena kasih karunia Allah. Perhatikan, kekuatan kasih karunia itu akan menguatkan hati kita sehingga kita dapat dan mampu bekerja lebih, bahkan lebih lagi untuk Tuhan. Kasih karunia yang diberikan kepada seseorang seharusnya memacu seseorang untuk lebih giat bekerja untuk Tuhan, bukan bermalas-malasan. Saya kasih ilustrasi begini. Jeffrey dulu waktu masih kecil suka mainan apa Jeffrey? Kelereng? Enggak juga ya. Mungkin Jody aja Jody. Jody kan dulu selalu minta laptop, betul ya Pak Nana ya? Minta laptop yang bisa main Dota, yang high spec. Betul tidak? Ya. Mungkin suatu hari dia nggak berharap lagi dibelikan itu. Karena sudah tahu, aduh saya nggak dibelikan lah ya sudahlah. Tapi tiba-tiba dibelikan. Apa yang terjadi sama Jody? Dia akan senang sekali. Sudah itu setelah dia senang, Pak Nana baru datang di rumah aja langsung kopi tersedia. Langsung lari bikinkan kopi. Benar nggak? Bekerja lebih. Jody nggak perlu dibilang Jody jaga toko. Nggak perlu dibilangin jaga toko. Tiba-tiba ada di toko terus setiap hari. Sepanjang 1 minggu saja. Berarti 1 minggu dia bertahan kasih karunia. Tapi gini, lihat. Itu harusnya yang memotivasi. Betul tidak? Beda ya Pak Nana ya. Kalau Jody bikinkan kopi terus tiba-tiba Pak ini kopi. Laptop 1 nah Pak. Nah belum dikasih ceritanya laptop 1 Pak. Kesel nggak kira-kira? Ini anak ada maunya baru baik. Tapi begitu sudah diberi, senang. Nah ini yang terjadi sama Paulus. Dia dikasih karunia oleh Tuhan, keselamatan. Dia senang sekali, memacu dia untuk terus bekerja. Ada sebuah kekuatan di sana yang membuat Paulus terus mau bekerja. Dia nggak mau bermalas-malasan. Jadi orang yang bermalas-malasan, sebenarnya mungkin orang itu tidak pernah merasakan atau mengecap kasih karunia. Setuju katakan amin. Makanya lihat, kalau orang Kristen pemalas, ini patut dipertanyakan, pernah ngerasakan kasih karunia atau enggak? Jangan sampai enggak. Ya. Setuju? Setuju katakan amin. Ya. Kita enggak boleh bermalas-malasan. Orang yang tidak bekerja atau tidak sungguh-sungguh bekerja untuk kemuliaan Tuhan adalah orang yang sebenarnya menyanyiakan kasih karunia Tuhan. Orang yang punya kesempatan untuk melayani tetapi tidak menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk melayani Tuhan adalah orang juga yang menyanyiakan kasih karunia Tuhan. Orang yang tidak mengelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan adalah orang yang menyanyiakan kasih karunia Tuhan. Setuju katakan amin. Saya mau kasih tahu pagi hari ini. Berkaitan dengan mengelola. Orang yang enggak mengelola, saya ulangi ya. Orang yang tidak mengelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan adalah orang yang menyanyiakan kasih karunia Tuhan. Berkaitan dengan apa yang kita kelola. Ada sebuah quotes yang menarik begini. Engkau akan kehilangan apa yang engkau enggak bisa kelola. Perhatikan, engkau akan kehilangan apa yang enggak bisa engkau kelola dengan baik. Begitu pula dengan kasih karunia. Saat engkau diberikan kasih karunia, pertanyaannya, kau bisa kelola dengan baik atau tidak? Dan dengar baik, saya kasih contoh. Percayalah bahwa desain manusia semenjak penciptaan itu sebagai pengelola, bukan sebagai pemilik. Yang setuju katakan amin. Perhatikan, desain manusia waktu diciptakan bukan sebagai pemilik, tetapi waktu Adam diciptakan, kemudian Tuhan menempatkan dia di mana? Taman. Untuk ngapain? Memelihara dan mengusaha. Memelihara dan ada disuruh untuk memiliki? Tidak pernah disuruh untuk memiliki. Yang ditugaskan kamu pelihara dan usaha. Desain awal manusia itu sebagai pengelola. Ya, setuju katakan amin. Tapi sayangnya waktu Adam dan Hawa ditempatkan, mereka bukan mengelola tapi korupsi. Iya. Bagaimana sih seandainya saya punya toko nih, misalkan nih
Bu Mary lah. Yang jaga toko kan Jody nih. Jody jangan kau ambil itu uang di laci, nah dilarang itu. Kau kelola saja ini toko, kalau orang belanja kau kasih kembalian, tapi jangan ambil uang itu di laci. Gitu. Tapi si Jody ngambil. Pengelola yang baik atau bukan? Bukan. Hawa itu seperti itu. Korupsi. Ya dengan segala macam penafsiran dosa, tetapi saya tahu dia bukan pengelola yang baik. Karena dia disuruh jangan ngambil, malah diambil. Integritasnya hancur di situ. Makanya kemudian setelah diambil, setelah dikorupsi, mereka kehilangan apa? Kehilangan segalanya. Taman Eden hilang, kemuliaan hilang, bakalan mati, diusir dari Taman Eden, itu kehilangan semuanya. Makanya saya mau kasih tahu, apa yang kita nggak bisa kelola, kita akan kehilangan hal itu. Saya kasih contoh lagi. Itu tadi perjanjian lama, perjanjian baru ada juga contohnya. Ingat mengenai perumpamaan tentang talenta? Diberi 5, 2 dan 1. Yang 5 menjalankan atau mengelola talentanya dan menghasilkan Yang 2 menghasilkan Yang 1 ngapain? Dikelola atau disimpan? Ternyata kalau nggak diapa-apakan itu juga dianggap korupsi. Kalau nggak diapa-apakan, makanya tadi saya katakan orang yang punya kemampuan untuk melayani, nggak melayani, Bukan saya yang ngomong ya. Halo? Iya. Orang yang punya kemampuan itu, tetapi nggak ini, korupsi juga. Ya. Coba kalau kita lihat, di akhir cerita perumpamaan itu, yang punya 1 talenta, talentanya dia apa? Diambil, dikasih kepada yang bisa ngelola. Nah menarik, Matius 25 ayat 29. Coba buka di firman Allah yang hidup versi Matius 25 ayat 29. Saya akan contoh, nah ini. Karena ini versi Allah yang hidup versinya ngomong gini. Karena orang yang memanfaatkan apa yang diserahkan kepadanya akan diserahi lebih sehingga ia akan kalau versi aslinya kan diberi ya. Orang yang mempunyai akan diberi. Nah, menarik bahwa diberi itu artinya memanfaatkan, mengusahakan. Tetapi orang yang tidak setia, tanggung jawab yang sedikit yang ada padanya akan Makanya firman Tuhan gak salah. Perhatikan, apa yang Tuhan beri harus kita kelola dengan baik. Puji Tuhan, gereja kita sudah kelola dengan baik perpuluhan kita. Sehingga kita bisa sampai semaju ini termasuk pesat. Banyak orang yang kaget melihat tempat ini. Kalau Tuhan berikan kita anugerah kesehatan, ayo kita sama-sama jaga kesehatan. Pola makan kita harus diatur, apalagi Natalan. Betul? Nanti open house gitu ya. Tolong perhatikan makanannya, yang asam urat, kolesterol. Perhatikan makanannya, setuju katakan amin. Jangan semuanya diembat, perhatikan makanannya. Jangan sampai masuk open house rumah orang masih segar, pulang pincang. Itu perhatikan makanannya. Karena kita diberikan kesehatan sama Tuhan. Bapak Ibu begini ya. Kalau engkau masih bangun pagi. Dan masih buka mata dan kau mengucap syukur. Tuhan berarti masih kasih karunia kesehatan. Karena banyak orang yang tidur terus gak bangun-bangun lagi. Penyakit jantung dan lain sebagainya. Tapi kalau kita masih dijaga Tuhan, kita masih bangun pagi. Itu sudah karunia kesehatan. Jaga itu, kelola itu. Ini saya gak bicara buat Bapak Ibu, saya juga. Karena saya sudah jarang olahraga. 2 sepeda di bawah, sudah debu tebal. Kayaknya harus diaktifkan lagi. Ya. Kalau Tuhan berikan kita anugerah secara finansial, ayo kelola dengan baik juga. Apa yang jadi milik Tuhan, kembalikan seutuhnya, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ingat cerita Ananias dan Safira. Ananias dan Safira menahan setengah-setengah. Untung zaman sekarang bukan zaman Rasul Paulus, kan gitu ya, zaman Rasul-Rasul. Gitu. Kalau zaman dulu langsung rebah di tanah. Jangan setengah-setengah. Kalau kita nggak bisa kelola apa yang Tuhan berikan, maka Tuhan akan ambil itu. Saudara Bapak Ibu ngambilnya itu biasa aneh-aneh Tuhan itu. Ada aja kejadian dalam hidup kita. Dia akan ambil semuanya. Makanya kita dituntut untuk menjadi pengelola yang baik. Setuju katakan amin. Bapak Ibu gini.
Kalau kita pengelola berarti ada pemilik. Kalau pemiliknya bilang menabur, menabur. Kalau pemilik bilang mengembalikan, kembalikan. Betul? Lebih dari itu, kita korupsi. Yang setuju katakan amin. Kembali lagi ke kasih karunia. Nah, karena kasih karunia itu memiliki kekuatan, maka setiap kali kita merasa dalam tekanan, dalam pergumulan, harusnya kita sadar bahwa kita memiliki kekuatan kasih karunia. Sehingga kita harusnya bisa menjadi lebih kuat. Makanya 2 Timotius 2 ayat 1. Rasul Paulus berkata kepada Timotius anaknya. Dia ngomong begini. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh apa? Kasih karunia. Ya, jadilah kuat. 2 Timotius 2 ayat 1. Ayat 1 ini. Nah, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia. Saat kita mengalami pergumulan, saat kita merasa tekanan, saat kita merasa stres, depresi, khawatir, perhatikan, ingat, kita punya kekuatan kasih karunia. Itu akan menjadikan kita lebih kuat. Perhatikan, kekuatan kasih karunia akan membuat kita selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Yang setuju katakan amin. Kekuatan kasih karunia akan membuat kita dapat mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita dengan segenap hati. Yang setuju katakan amin. Kekuatan kasih karunia akan membuat kita selalu melihat rancangan damai sejahtera di tengah badai. Katakan amin. Dan perhatikan, kuasa kasih karunia, kan saya sudah kasih tahu ya, dia punya kuasa. Kuasa seperti apa? Kuasa ini sanggup memaafkan saat orang bersalah sama kita. Kuasa ini sanggup membuat kita menjadi orang yang lebih bersyukur. Kuasa ini sanggup membuat kita melihat rancangan damai sejahtera. Tetapi perhatikan, kuasa ini akan menjadi sempurna saat ngapain? 2 Korintus 12 ayat 9. Kuasa ini akan menjadi sempurna saat engkau lemah. 2 Korintus 12 ayat 9. Ini yang dikatakan Paulus, Tuhan kepada Paulus. 2 Korintus 12 ayat 9. Dia ngomong begini. Tetapi jawab Tuhan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa kasih karunia itu menjadi apa? Sempurna. Makanya Paulus ngomong, sebab itu aku lebih suka bermegah dalam kelemahan. Supaya kuasa Kristus, kasih karunia Kristus, kekuatan kasih karunia itu turun menaungi aku. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu tahu? Saat engkau menjadi lemah, saat engkau enggak berdaya, saat engkau berserah kepada Tuhan, kuasa kasih sempurna, kuasa kasih karunia itu akan menjadi sempurna. Kuasa kasih karunia akan menjadi sempurna saat kita dalam kelemahan, kesukaran, pergumulan. Tapi perhatikan, saya mau tambahin, pergumulan oleh karena Kristus. Karena ada pergumulan yang bukan karena Kristus. Contoh pergumulannya karena Kristus. Misalkan di tempat kantor Anda harus mempertahankan integritas. Kemudian karena mempertahankan integritas kita dikucilkan. Ada kejadian begitu? Mungkin kita alamin. Ya, disitulah kita menjadi lemah. Di situ Tuhan akan tolong. Tetapi kalau pergumulanmu itu tekanan hidupmu karena banyak utang, karena utang kemana-mana, ya, yang diperlukan adalah pertobatan. Yang setuju katakan amin. Makanya saya katakan tadi, kuasa kasih Yesus akan sempurna dalam kelemahan, kesukaran, pergumulan kalau itu karena Kristus. Perhatikan, saat engkau merasa lemah, tidak mampu, tidak kuat, saat itu Tuhan akan, kuasa kasih karunia akan memampukan. Saudara tahu kenapa saat kita lemah, enggak berdaya, kuasa kasih karunia itu sempurna? Agar saat kita bisa melaluinya, kita tidak akan memegahkan diri. Kita tidak akan menjadi sombong. Kalau kita lemah dan kita dapat melaluinya, apa yang terjadi? Kita akan memuliakan nama Tuhan dan meninggikan namanya. Kembali lagi, kasih karunia harus berpusat kepada Sang Pemberi, bukan kepada Sang Penerima. Yang percaya katakan amin. Cuman Bapak Ibu, biasanya, tapi bukan di gereja kita. Biasanya kalau seperti ini kan, ada yang banyak kesaksian ya.
Tapi bukan di gereja kita. Biasa ada orang naik kesaksian. Wah, ada 2 tipe orang kalau kesaksian di gereja. Tipe yang pertama itu tipe yang kalau kesaksian, dia lebih banyak menceritakan apa yang dilakukan untuk Tuhan ketimbang apa yang Tuhan lakukan untuk dia. Itu yang tipe yang pertama. Tipe yang kedua, dia cuma cerita tentang apa yang Tuhan lakukan buat hidupnya. Tapi nggak ada di gereja ini, saya yakin. Setuju katakan amin. Tipe orang yang pertama, itu orang yang sombongnya minta ampun. Jadi pada saat dia kesaksian, dia akan lebih banyak cerita. Oh iya, saya puasa 3 hari 3 malam. Kemudian saya berdoa semalaman suntuk. Pokoknya dia menceritakan apa yang dia lakukan buat Tuhan. Saya sudah menabur ke sana kemari. Saya sudah kasih perpuluhan tepat waktu. Makanya Tuhan tolong saya. Itu orang sombong. Tetapi orang yang kesaksiannya, Tuhan, saya nggak mampu. Waktu itu saya sudah tertutup jalan keluar. Tapi Tuhan bukakan jalan. Tuhan tolong saya. Tuhan ini. Dia menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Nah, ini tipe yang benar. Makanya kalau ada yang tipe-tipe begitu, tapi saya yakin nggak ada. Bertobat. Amin. Yakobus 4 ayat 6 dikatakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati akan cenderung bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan tahu saat dia melaluinya, yang dimuliakan adalah si pemberi, bukan si penerima. Poin yang ketiga, yang terakhir, singkat. Kalau 3 biasanya saya terakhir karena biasanya kalau bikin khotbah kan kalau malam gitu udah mulai gini-gini. Jadi ketiganya itu biasa selalu singkat. Gitu ya. Poin yang ketiga mengenai kasih karunia. Jangan pernah menganggap remeh kasih karunia itu. Memang kasih karunia itu gratis dan cuma-cuma. Tetapi bukan berarti itu murahan. Bapak Ibu tahu, seringkali yang membuat kasih karunia itu menjadi murahan adalah kita. Hello? Yang membuat kasih karunia itu murahan adalah kita sendiri. Kenapa? Karena biasanya kasih karunia itu, karena kita mungkin gratisan, kita anggap remeh. Ya. Kejadian ini juga terjadi zaman para rasul. Roma 6 ayat 1 sampai dengan 3, kita buka sama-sama, ayat yang terakhir. Roma 6 ayat 1 sampai dengan 3. Orang yang mencoba memanfaatkan kasih karunia, kita akan lihat sebenarnya orang yang seperti apa. Jika demikian, perhatikan, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat yang kedua. Paulus ngomong, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam. Nah, saya mau kasih sederhana bahasanya dia. Bahasanya Paulus ini gini. Apakah kalau kita beroleh kasih karunia, boleh nggak sih kita bertekun dalam dosa? Paulus ngomong gini, hey, nggak begitu logikanya. Logikanya saat engkau sudah dalam kasih karunia, ya, engkau itu artinya yang lamanya harusnya sudah mati. Dan kemudian menjadi yang baru. Permasalahannya, kalau yang lama ini masih ikut, berarti mungkin yang lama nggak pernah mati. Ngerti? Artinya mungkin kita nggak pernah terima kasih karunia itu. Kita cuma ikut-ikutan saja di luarnya. Tetapi nggak pernah menerima kasih karunia. Itu yang Paulus katakan. Lalu pertanyaannya, kalau kita terima kasih karunia emang nggak bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Siapa bilang kita nggak bisa jatuh dalam dosa? Kita manusia, masih hidup di dunia. Bisa nggak kita jatuh dalam dosa? Bisa. Daud pun yang sudah menjadi raja yang dikatakan orang the man after God's own heart, ya orang setelah hati Tuhan itu sendiri, dia bisa jatuh. Tapi perhatikan, yang dikatakan Paulus, bolehkah kita bertekun dalam dosa? Bertekun, garis bawahi kata bertekun. Orang bertekun dalam dosa itu berarti senang sama dosanya, dilakukan terus. Orang yang melakukan terus dosanya, bukan karena dia jatuh, orang itu berarti belum hidup dalam kasih karunia. Daud, dia jatuh, diingatkan dia kembali kepada jalan yang benar. Itu yang dibilang, jatuh tidak mungkin tergeletak sebab tangan Tuhan menopang. Tetapi kalau kita jatuh-jatuh terus itu namanya doyan.
Hello? Yang dikatakan bolehkah kita bertekun? Paulus nggak mau, bolehkah kita berdosa? Bukan. Bertekun dalam dosa. Bukan berarti kita hidup dalam kasih karunia kemudian jadi malaikat. Bukan. Tetapi yang dilarang sama Paulus, dosa yang itu jangan kamu lakukan terus. Bertobat. Kalau kita mungkin dulu suka merokok, bertobat jangan merokok. Mungkin ada orang bilang ngomong gini, wah kalau merokok itu kamu berarti nggak bebas ya jadi orang Kristen yang nggak boleh merokok, nggak boleh. Logikanya jangan dibalik dong. Siapa bilang orang Kristen itu nggak merokok artinya nggak bebas? Salah. Kebebasan yang sebenarnya adalah saat engkau bebas memilih mau merokok atau enggak, dan engkau nggak dipengaruhi apapun. Sekarang saya mau tanya, orang yang sudah merokok puluhan tahun disuruh merokok sehari 2 hari bisa nggak tahan? Nggak bisa, artinya dia diperhamba. Jangan dibolak-balik itu logikanya. Memang logika dunia ini terbalik-balik. Makanya kalau Bapak Ibu sering ke gereja, dengerin firman, logikanya dibenerin gitu ya. Puji Tuhan. Seperti itulah harusnya. Mari pagi hari ini, singkat saja. Kasih karunia Allah nyata pagi hari ini. Dan itu kita peringati setiap tanggal 25. Apa itu? Kelahiran Tuhan Yesus. Ada hal yang menarik. Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Ada banyak para ahli mengatakan, wah itu kan waktu itu kan salju, waktu itu kan ini, waktu itu kan dingin. Mana mungkin ada orang gembala domba. Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih tahu gini ya. Kandang domba tempat Yesus itu bukan kandang domba sembarangan. Bapak Ibu tahu kebiasaan orang Yahudi? Setiap tahun mereka harus mempersembahkan korban-korban ini itu. Korbannya dari ternak, kambing domba. Setuju betul? Berarti setiap tahun mereka harus punya stok kambing domba, betul? Dan Bapak Ibu tahu nggak? Bethlehem itu ada namanya tempat kandang domba yang namanya Migdal Eder. Di tempat itulah kambing domba untuk persembahan korban penghapus dosa itu diambil. Dan di tempat itulah Yesus lahir. Itu adalah kasih karunia Allah yang nyata. Makanya Yesus itu bukan milih tempat sembarangan. Bukan berarti Maria, aduh pengen brojol, di mana aja deh jadi. Enggak. Di situ ada kekuatan nubuatan. Bahwa tempat di mana Yesus lahir, di tempat itulah kambing domba untuk penghapus dosa orang Israel itu diambil. Di tempat itulah Yesus dilahirkan. Karena dia adalah anak domba Allah yang akan menghapus dosa-dosa kita semuanya. Setuju, katakan amin. Mari kita tunduk kepala. Mari kita tunduk kepala. Cukup tunduk kepala. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Di momen Natal ini, kita mau semua bahwa kasih karunia Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Mari kita mulai dengan hal yang sederhana. Bagaimana kita datang membawa penyembahan kita. Kita membawa penyembahan kita, kita membawa persembahan kita. Kita mulai melayani. Bukan dengan motivasi atau agenda, tetapi dengan kemurnian penyembahan. Pagi hari ini saya ingin berdoa untuk kita semua. Tuhan, Engkau lihat setiap hati kami. Setiap hati kami yang tertuju. Tuhan materaikan firman itu dalam hati kami. Biar kami tidak hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Tuhan tolong setiap kami, mampukan dalam kehidupan kami melalui kekuatan kasih karunia-Mu agar kami dapat melalui kehidupan kami dan ujungnya nanti kami bisa bersama dengan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi yang ada di surga sana. Tuhan, kami tahu kami orang yang lemah, orang yang tidak mampu berbuat apa-apa di luar Engkau. Karena hanya kasih karunia-Mu, kekuatan kasih karunia-Mu yang memampukan kami. Kami serahkan kehidupan kami Bapa ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Karena kami tahu saat Engkau mengampuni kami, kami akan dimerdekakan. Kami akan menjadi orang merdeka. Kami akan terus melayani Engkau. Kami akan terus meninggikan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang mau menjadi pelaku firman, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelum kita memberi persembahan, kita akan berdoa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Semua hanya karena kasih karunia ya Bapa.
Tidak ada yang dapat kami balas Tuhan selain kami persembahkan tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Pada saat ini Tuhan kami memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kami. Biarlah beri Tuhan sukacita, damai sejahtera sehingga kami bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memberi persembahan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan pujian bagi Tuhan. Kegiatan kita sepekan belum ada ditiadakan, dan pada hari Minggu depan kita akan kembali ke tempat ini untuk ibadah lepas tahun, hari Sabtu ya, hari Sabtu malam akan ada ibadah lepas tahun. Jadi kita akan berdoa. Langsung hari Minggu. Oh, oke, baik. Digabung di hari Minggunya, maaf ya. Digabung di hari Minggunya tanggal 1 Januari 2023 kita akan kembali ke tempat ini untuk beribadah. Dan ada perjamuan kudus dan sekaligus perjamuan kasih ya. Jadi mungkin ya nanti mungkin masing-masing jemaat akan membawa makanannya masing-masing dan kita masing-masing makan di sini rame-rame ya. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini tidak ada kesaksian. Kesaksiannya dipindahkan nanti di tanggal 1 ya. Hari Minggu depan ya. Jadi kita akan bersaksi rame-rame bagaimana Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita, Tuhan sudah memberkati hidup kita. Hari Sabtu jangan lupa tetap ada latihan di tempat ini untuk pelayanan hari Minggu depan. Puji Tuhan, pengumuman tambahan ada? Tidak ada ya. Jadi setelah ibadah ini silakan untuk kembali ke rumah masing-masing atau mengunjungi sanak saudara. Tidak ada open house di tempat ini ya. Nanti minggu depan. Iya. Kira-kira di sini ada keluarga yang open house hari ini? Ada, angkat tangan supaya langsung dipuri ya. Ya, dipuri open house. Jadi mamanya Gerald sampai enggak datang ibadah gara-gara mempersiapkan ini. Puji Tuhan. Oke, baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri semua. Semua.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang heran, Allah kami yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau sepanjang tahun yang telah kami jalani Tuhan, kami boleh merasakan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebagaimana kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau bukan kasih karunia-Mu yang menyertai kehidupan kami Tuhan, kami tidak mampu berjalan Tuhan sampai di penghujung tahun ini Tuhan. Banyak hal yang telah kami lalui Tuhan. Mungkin ada sakit penyakit, mungkin ada pergumulan hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, pendidikan kami, anak-anak kami. Kami sungguh yakin Tuhan, ini semua karena kasih karunia-Mu yang menyertai kehidupan kami Tuhan. Yang Kau berikan kepada kami Tuhan dengan lunas lewat kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, hadir bagi dunia, memberikan nilai-nilai kasih bagi kami Tuhan. Bahkan lewat perayaan Natal pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kasih karunia Natal menyertai hidup kami Tuhan. Bahkan di dunia ini akan merasakan bagaimana kasih-Mu Tuhan. Anugerah-Mu menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang telah Kau percayakan membentangkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai dia lebih heran lagi Tuhan, dalam penggembalaannya, dalam pelayanannya kepada-Mu Tuhan, dalam pekerjaannya Tuhan, diberkati oleh Engkau. Anak istrinya diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan kebaikan-Mu yang begitu melimpah-limpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami hanya berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Ibu Gembala Tuhan. Limpahkanlah kesehatan Tuhan. Limpahkanlah kasih karunia-Mu Tuhan. Biar kekuatan Allah menyertai Ibu Gembala kami Tuhan. Bahkan sepanjang tahun yang akan kami jalani ke depan Tuhan. Lewat Ibu Gembala di tempat ini Tuhan, kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati anak-anak mereka, anak-anaknya Tuhan, anak mantu yang ada, bahkan cucu yang ada. Pakai menjadi pelayan-Mu yang setia Tuhan. Bahkan kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tolong kami Tuhan. Sebagaimana tahun yang telah kami jalani Tuhan. Biar dari tahun 2023 Tuhan, Engkau akan menyertai kami dengan lebih heran lagi Tuhan. Kami akan melakukan perkara-perkara besar Tuhan. Di tempat ini Tuhan. Jemaat-Mu semakin bertambah di dalam Engkau. Satukan kami dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sehingga kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai Tuhan. Yang saat ini sedang merayakan Natal Tuhan. Biarlah kasih karunia Natal menyertai bangsa ini Tuhan. Bahkan pemimpin yang ada Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden. Bahkan jajaran yang terendah sekalipun RT RW Tuhan. Sertai mereka Tuhan. Biarlah kasih-Mu selalu ada dalam kehidupan mereka ketika mereka mengemban tugas dan tanggung jawab Tuhan. Takut akan Tuhan menyertai kehidupan mereka Bapa. Bahkan kota kami Makassar Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau menjaga kota ini Tuhan. Biar menjadi kota yang damai Tuhan. Pemimpin yang ada Tuhan berkati. Wali kota yang ada diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan gembala-gembala yang ada, hamba-hamba Tuhan di pelosok daerah Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan dalam menyampaikan Injil kebenaran firman-Mu Tuhan.
Bahkan jemaat yang ada semakin kuat di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Turunlah kiranya atas kita sekalian berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, berkat yang mengantar kami di dalam sepanjang perjalanan hari umur hidup kami. Mulai hari ini, besok, dan untuk seterusnya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita katakan, Amin. Tuhan, selamat Natal, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, dan ada pengumuman tambahan buat jemaat Tuhan, jangan langsung pulang dulu. Ada door prize ya. Hadiah utamanya umroh ke Malino. Jadi tadi sudah diberikan ya kertas kecil ini ya. Jangan dibuang. Jadi hadiah utamanya apa? Bapak Dev? Handphone. iPhone yang belum keluar pemirsa ya. Baru mau dirilis tahun depan. Jadi masih coba-coba ini. Jadi kalau dapat bagus ya alhamdulillah, kalau ada errornya ya terima saja. Ya. Oke, siapa yang mau memandu ini acara door prize-nya? Oke, Bapak Dev ya. Kenapa ambil? Siapa tahu naik? Jadi acara kita pagi hari ini, kalau biasanya saya kan menghadiri banyak PMK gini ya, acara Natal. Pertanyaannya pertama, sudah tahu acara apa kita kali ini? Terus kemudian jemaatnya mau nyeledak, door prize. Nah, itu adalah salah satu susunan acara yang paling favorit di antara mereka gitu ya. Saya yakin juga hari ini juga seperti itu jemaat. Jadi dipegang, didoakan, silakan turun. Ini saya nggak setrap kok. Itu karena sudah saya acaranya. Jadi door prize kita hari ini disponsori oleh nggak boleh nyebut merek. Jadi yang disponsori oleh yang mengatasi masalah tanpa masalah. Nggak menyebut. Dilarang sebut merek. Gitu. Jadi saya juga sudah coba mengundang anak-anak mahasiswa yang lain supaya join sama kita, cuman ternyata sepertinya mereka pada pulang kampung semua. Jadi memang Makassar ini kalau mau lihat kosong-kosongnya ya saat sekarang ini gitu ya. Nah oleh karena itu kita akan silakan saya beri kesempatan pada jemaat Tuhan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan silakan mengeluarkan jampi-jampinya yang paling mujarab. Karena saya tahu di alam roh ini terjadi peperangan mantra-mantra yang luar biasa. Ya, gitu. Dan saya melihat di alam roh sudah banyak yang bermohon Tuhan. Yang itu punya saya, yang itu punya saya, yang itu punya saya. Nah, oke. Yang keenam. Gini karena begini, yang mengambil nggak boleh ikut. Ada yang nggak ngambil kupon? Ngambil 5 kupon. Saya doang yang ngambil, berarti hanya boleh saya ngambil. Soalnya, tidak maksud saya begini. Yang tidak ngambil kupon siapa? Sudah. Anak sekolah minggu juga sudah ambil kupon kan? Nah maksud saya gini, yang sudah punya kupon, misalkan gini, saya tunjuk Ibu Gembala, lah dia juga ikut main, gimana ceritanya? Jadi hanya saya saja yang tidak ngambil, jadi saya semua yang ngambil ya. Fair ya, setuju ya? Setuju, karena saya nggak main, saya nggak pegang, betul saya nggak pegang kupon. Gitu ya. Jadi saya sudah berniat memang tidak main. Yang belum dapat kupon siapa? Yang belum dapat 2? Angkat tangan semua nanti. Gitu ya. Yang belum dapat 2, oke? Oke. Oke, sini aja di sini. Sini saya yang ini, karena saya juga nggak ada kepentingan kan. Saya taruh aja di sini, nanti yang menyerahkan nanti saya akan panggil siapa yang menyerahkan. Kalau menyerahkan nggak apa-apa. Yang ngambil ini yang nggak boleh.
Saya nggak lihat nomornya yang ini ya, jadi saya akan mengambil menurut kasih karunia Tuhan. Jadi yang dapat hari ini adalah kasih karunia. Setuju katakan amin. Amin. Oke, silakan berdoa. Mulai dari hadiah yang belum hadiah utama, Oke. Apa itu hadiahnya nomor 6? Lo harusnya dibilangin. Kalau nggak salah yang ini, yang kotak-kotak itu yang segi 6 ya. Oh, hadiah hiburan ini jam tangan yang bisa menunjukkan masa depan. Jam dinding yang bisa menunjukkan masa depan, gitu ya. Saya akan ambil, oke. Silakan dilihat. 095. Oke, silakan maju ke depan. Saya minta dengan kasih Pak Saiful yang menyerahkan. Kalau menyerahkan nggak apa-apa Pak. Gitu. Langsung ya, makanya karena gini, ini kan langsung dipotong nih semuanya nih ya. Silakan. Kalau ada yang mau foto silakan yang foto bagian-bagian foto. Multimedia tolong bagian-bagian foto ini. Nah bagian foto-foto. Dokumentasi. Nah, begitu. Jadi gini, ini kan kuponnya sudah dipotong nih. Jadi ada kemungkinan besar nomor yang diambil itu belum ada yang megang. Gitu ya. Oke, dengan kasih karunia lagi. Hadiah yang nomor 5. Saya uwul. Nomor cantik 031. Lah, silakan. Oh, bukan. Ibu 13 kali, Bu. 031. Oh, enggak ada ya? Kalau enggak ada berarti puji Tuhan. Kan gitu kalau enggak ada puji Tuhan. Oke. Berikutnya. Nomornya ini acak saudara Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini ada 5-nya ini nomornya ini, ada 5-nya. Ada 5-nya. Yang ada 5-nya angkat tangan. Woi. 153. Coba lihat apa hadiahnya, coba sini coba lihat. Oh ini ya jam yang menunjukkan masa lalu ini, asik. Gitu. Oke berikutnya. Ada 5-nya lagi masih. 105. Ada? Loh luar biasa ada. Silakan maju ke depan 105. Yang memberikan dengan hormat kepada Pak G, silakan menyerahkan Pak G ya. Oke, silakan bagian ini. Nih, 105 diverifikasi dulu nih. Jangan sampai 501 ya. 105 luar biasa. Yes. Oke, berikutnya. Berikutnya silakan berdoa menurut ke kasih karunia masing-masing kasih karunia. Ini 2 nomornya kembar. 2 nomornya kembar. Seperangkat. Bukan. Oke. Yang ini peralatan dapur. Kalau nggak salah apa ya? Pisau ya? Oh bukan, apa? Oke. Yang ini nih. Ini gelasnya kita seduh teh, nggak perlu kasih gula sudah manis. Iya. Nggak perlu kasih kopi sudah jadi kopi. Apalagi kalau Pak Nana yang pakai, tinggal ngomong aja Jody langsung bawakan. Gitu. Oke, yang beruntung. 2 nomor kembar 090. Kan kembar ya, 090. 090. Tidak ada. Enggak ada. Oh, lewat. Oke, lewat. Puji Tuhan. Berikutnya. Nomornya ada 2 yang kembar. 118. Pak Joko? Wah ada, puji Tuhan. Ini namanya Pak Adi. Pak Adi ini sekampung sama almarhum. Iya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Halo. Yang memberikan, nanti saya mohon dengan hormat Pak Nana untuk memberikan. Ini namanya Mas Adi. Mas Adi ini masih bujangan ya? Oh masih bujangan. Masih bujangan. Enggak, maksudnya gini loh. Kalau dia masih bujangan, dia harus segera cari yang bisa ngebikinin itu. Itu karena kan alat-alat buat bikin gitu. Kalau kan lucu kalau bikin sendiri. Ini seduh sendiri, nikmatin sendiri, kasihan kan gitu ya. Haleluya. Berikutnya. Ini enggak ada yang kembar nomornya. Apa hadiahnya? Mana hadiahnya? Nomor 3. Yang mana tuh? Itu apa itu ya? Oh. Setrika. Ini setrikanya nggak perlu nyentuh itunya, sudah langsung bagus. Ini pakai ini voice.
Mbak tolong setrikakan, gitu maksudnya. Jadi pakai voice. Mbaknya nanti yang setrikakan, kita pakai voice gitu kan gitu. 159. Oh, kok Nggak ada, nggak ada. Wih ada. Dengan hormat Pak Saiful lagi. Bu Ros memberikan. Oh iya, verifikasi dulu tahu. Oh iya cocok 159. Aduh, ini kasih karunia besar ini buat keluarga. Yang nomor 2 ini apa nih? Oh, seperangkat pisau. Jadi pisau ini konon dipakai oleh chef yang terkenal. Ya. Chef yang terkenal dan konon katanya pisau ini motong daging dipotong 9 jadinya 10. Jadi nambah selalu. Oke, kita sebutkan 041. 041. Enggak ada. Puji Tuhan. Waduh, nggak apa-apa. Memang kasih karunia. Memang gini, kenapa kuponnya bugemu itu 2? Karena menurut firman Tuhan, hamba Tuhan layak dihormati 2 kali. Gitu ya. 011. 11 alias. Enggak ada. Enggak ada. Puji Tuhan lewat. Ini. Berikutnya. James Bond 007. Enggak ada, lewat kan. Elun semangat sekali lewat Elun. Sama seperti nasibmu kalau lewatkan semua wanita. Jadi gini, kalau Natalan, Ian ada, terus Ernest ada, itu yang dibully itu selalu bertiga itu. Sekarang Ian sudah keluar dari klub itu, tinggal 2, Ernest sama Elun. Nah, silakan nanti dilanjutkan ya, Ernest sama Elun ya. Gimana, benar nggak Tante Berta? Betul ya? Itu. Berikutnya, ini nomor nggak jelas juga ini ya. Ya silakan, 106. Loh. Iya. Dengan kasih karunia Mbak Ani bisa menyerahkan? Oke. Begini. Oke, silakan difoto, silakan. Oke, nah. Begini, yang sudah dapat berarti nggak bisa dapat lagi hadiah utama. Yang belum dapat, mungkin ini rencana Tuhan dari tadi nggak dapat, biar dapat hadiah utama. Setuju kata amin. Tapi ingat saingan kamu banyak, kan gitu ya. Saingannya kan banyak. Nah ini handphone, ini Samsung. Saya tahu, cuman nggak tahu modelnya apa. Yang pasti ini percayalah sama saya, emailnya sudah terdaftar. Saya jamin. Iya kan kalau ini nggak bisa email, kalau misalkan beli ilegal itu nggak bisa emailnya. Nanti kalau emailnya nggak bisa, silakan datang kepada saya akan daftarkan di Bea Cukai. Nah, cocok. Oke ya, silakan. Saya akan lebih lebih lama. Nanti Ibu Gembala yang akan menyerahkan ya. Loh, ada yang keluar. Berarti mungkin ini ya. Iya. Oke. Angkanya. Nah. Jadi dibatalkan atau tidak ini? Karena biasanya kan digoyang-goyang begini karena kasih karunia ada tangan malaikat yang keluar. Oke ya, terus ya saya bacakan ya. Ini Mika. Oke ya. Oke. Angkanya di atas 10. Di atas 10. Di atas 10. Di atas 20 juga. Sedikit-sedikit ya kan biar tegang. Biar tegang. Di atas 20. Di atas 30. Di atas 30 yang di atas 30 angkat tangan. Woi cocok. Wah Bu Wita dapat ya. Ya. Di bawah 50. 038. Tidak ada.
Oke. Aduh, aduh. Jangan dilihat ya. Jangan dilihat katanya. Oke. Oke. Enggak. Ini sudah diambil baru saya lihat. Di atas 50. Di atas 50. Di bawah 150. Di atas 125. 125 ditambah 4. 129. Loh. Batal. Oh iya tahu, tapi saya nggak nyontek ini. Masa sih? Iya kasih karunia berarti ya. Oke, silakan Ibu Gembala menyerahkan. Jadi saya nggak pernah tahu ya nomornya, saya nggak pernah tahu dan saya ngambilnya. Iya, silakan. Silakan. Iya konfirmasi dulu betul. Aduh, gara-gara elun sih, jangan ngelihat. Coba ngelihat ya kan. Oke, silakan diserahkan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, haleluya. Silakan diserahkan. Mak, serahkan, Mak. Serahkan, silakan Ibu Gembala. Nah. Kenapa kok bisa gitu ya? Saya ini sampai sekarang belum bisa mengerti. Oke, puji Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di bawah ada snack untuk kita nikmati bersama. Jadi bagi yang pulang kampung, saya doakan tiba dengan selamat sampai dengan tujuan, jangan hati-hati di jalan, dan salam buat keluarga besar yang ada di kampung. Buat yang lagi live, yang lagi nonton, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati, salam buat keluarga besar. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Haleluya. Gawat juga ini ya. Aduh.